Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan halaman 54. Wa minha di antara al-hadis, di antara beberapa hadis yang menunjukkan atas wajibnya sholat jamaah adalah hadis rawahu yang meriwayatkan sapa al-Imam Ahmad an-Nabi bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal munafiqina. Nabi mengatakan innalil munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu apa alamatin. Jadi isimnya anna dibaca nasab ya. Apa alamatin, beberapa tanda. Jadi indikator-indikator daripada orang munafik itu tahiyatum adapun penghormatannya. Tahiyatum utawi penghormatan di al-munafikin iku laknatun, adalah berupa laknat. Laknat itu apa? Laknat itu adalah sebuah kutukan. Makanya laknatullah ya, kutukan dari Allah. Wa ta'amuhum, adapun makanannya al-munafikin nuhbatun. Wa ta'amuhum utawi panganannya. Wa ta'amuhum adapun makanannya munafikin iku nuhbatun. Di bawah itu nuhbah wasyabul laili. Wa ta'amuhum tawangan ibu al-munafiqun itu nuhbatun. Wa ghanimatum hululun. Tinggal dulu ada mananya. Wa ghanimatum adapun harta rampasannya. Wa ghanimatum utawi ghanimah itu adalah harta rampasan. Jadi ada namanya ghanimah, ada namanya faid. Ghanimah itu adalah harta rampasan yang diperoleh melalui sebuah adu peperangan secara fisik ya. Itu namanya ghanimah. Kalau faidun adalah harta rampasan perang yang diperoleh dengan tanpa ada kekuatan, mungkin karena melarikan diri. Hulul ya. Hulul itu wa ghanimatun utawi harta rampasane munafikun itu hululun. Hulul itu adalah berkhianat dalam membagi harta rampasan perang. Kalau sekarang istilahnya dikatakan korupsi. Yang hulul itu di dalam Al-Quran disebutkan wa maka linabiyyin ayyahul wa layahul, berkhianat di dalam membagi harta rampasan perang. Di zaman Rasulullah terjadi karena ada seorang sahabat bernama Miqdam, itu dia berkhianat di dalam terhadap harta rampasan perang, di mana Miqdam ini adalah mengambil salah satu kain ya, kisaun, semacam selimut lurik, pernah katakanlah korupsi. Kemudian beliau meninggal di dalam perang Khaybar ya. Kemudian para sahabat itu memberikan apresiasi kepada Miqdam, mengatakan hani'an bi ahlil jannah ya Miqdam, selamat ya
akan sebagai penghuni surga, kata para sahabat. Setelah mendengar begitu, kemudian Rasulullah menjawab, la huwa min ahlin nar. Bukan sebagai penghuni neraka surga, tapi penghuni neraka. Gara-gara apa? Karena gulul, ya, korupsi terhadap harta rampasan perang yang berupa seribu lurik, ya, gulul. Wala yaqrabuna al-masjidah, wala yaqrabuna, tidak mendekati sopan munafiqun al-masajid, akan beberapa masjid, illa hajron, ya, kecuali hanya berpaling. Jadi hajron itu atarku wal i'rad an syai', ya. Jadi berpaling dari sesuatu. Artinya apa? Tidak respon, ya. Tidak peduli, ya. Illa hajron, kecuali meninggalkan masjid. Jadi makna hadis ini disebutkan ay annahum la yaqrabuna al-masajid bal yahjurun. Mereka tidak datang ke masjid, justru meninggalkan masjid. Wala yatuna sholata, dan mereka tidak mendatangi sholat munafiqun as-sholata, sholat, illa dabaron, ya. Dabaron akhiron, ay akhiron, ya. Maksudnya apa? Tekoning masjid atau mushola, datangnya sudah akhir, itu namanya dabaron. Karena makna dabaron itu kan dubur itu apa? Bagian belakang, ya, silit, ya, dabaron, ya. Nah, maksudnya di sini adalah ay akhiron hina kadal imam ayyafrugo, ya. Jadi ketika si imam sudah hampir selesai baru datang, ya. Itu adalah indikator-indikator yang disebutkan dalam hadis ini. Wala yatuna sholata illa dabaron mustakbirina, mereka merasa sombong, hale gumedi. Hale gumedi itu artinya sikapnya sombong. Wala ya'lafuna, mereka tidak membangun cinta kasih, ya. Wala ya'lafuna, ya. Wala yu'lafun, dari la ya'lafun wala yu'lafun. Jadi makanya di dalam zakat itu innama shadaqatu lil fuqara wal amil wal masakin ayat wal mu'allafati qulubuhum. Jadi zakat itu orang-orang yang baru masuk Islam diberi zakat, ya, tujuannya apa? Agar mereka tertarik, memberikan semacam respon dalam rangka meluluhkan daripada hati orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Maka salah satu bentuk apresiasi pada mereka berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat. La ya'lafun, ya, wala yu'lafun, dan tidak di orang-orang dibelas asih, ya. Khasyabun bil laili, khasyabun, ya. Khasyabul laili bidhammi sin wa sukuniha khashbun, bidhammi sin khushbun wa sukuniha khushbun, ya. Khushbun apa? Yanamuna laila, mereka malam tidak tidur, la yusallu. Jadi katakanlah begadang tapi orang sholat, ya. Namanya khushbun bil laili, artinya begadang malam hari tapi ya tidak sholat. Sohbun bin nahar, jadi sohbun di situ ada itu. Sohbun bersuara riuh, ya. Sohbun itu berbuat gaduh, berbuat onar, bersuara keras. Jadi namanya sohbun bin nahar. Jadi berbuat gaduh atau bersuara keras, membuat ribut, ya. Itu adalah beberapa tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah tentang bagaimana perilaku indikator orang-orang munafikin. Waminnya di antara hadis adalah hadis riwayat Imam At-Tabrani. Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala law anna rajulan, jikalau ada seseorang laki-laki da'a ngajak sapa rajul mau ila irkin, da'a mengundang, da'a itu mengundang
mengundang rajulan an-nas ing manusa ila arkin deh. Arkin itu adalah makanan di mana menunya atau lauknya adalah terdiri daripada tulang kambing ya. Terus kasari gini kuah ya, kikil ya, dimana kikilnya itu yang isinya adalah tulang-tulang kambing, tapi dagingnya entek, itu namanya adalah arkin ya. Al-admu idza ukhida anhu dhamul lain. Jadi tulang ketika diambil sebagian dari besar dagingnya. Katakanlah kikil atau apa ya. Nah, kalau sayur misalnya kalau waktu orang beli kambing kan ada ya, membuat kuah yang isinya adalah tetelan, itu namanya adalah arkin ya. Da'a mengundang soporojul an-nasa ing manusa ila arkin kepada makanan yang isinya adalah salah satu di antara menunya adalah daging tulang kambing yang tinggal tulang-tulangnya. Au mirmat ya. Mirmat itu adalah ma baina dhulfai asyad. Jadi bagian tulang rusuknya kambing dia. Jadi yang gini apa istilah sini apa itu? Kanono gambangannya. Kalau kita ini kan punya dada ya. Dada ini kan ada sih koyo musik gitu. Ya itu namanya gambangan ya. Mirmatin au mirmatain ya. Jadi sayuran yang terbuat daripada tulang-tulang tetelane kambing ya. Tapi isinya adalah tulang ya. Jadi kalau dagingnya tinggal sedikit ya. La ajabu maka akan memenuhi, membadani, menghadiri. La ajabu ya maka akan menghadiri sopan nas ing rajulan. Wahum, jadi seandainya orang itu umpama katakanlah diundang untuk memakan sebuah resepsi, sebuah acara, walaupun misalnya lauknya tidak seberapa, katakan sampai digambarkan menunya itu sayurnya adalah terdiri daripada sisa-sisa tulang-tulang rusuk daripada kambing, maka orang akan datang ya. Tetapi ketika diundang untuk sholat, la jabu yang ini menghadiri nyembadani sopan nasu ing rajulan mau, wahum adapun anas iku yatuna diundang, wahum adapun anas iku yatuna diundang sopan nas ila hadis sholat itu menghadiri sholat bijamaatin dalam sholat berjamaah. Falayatuna maka tidak menghadiri sopan nas mau. Falayatuna maka tidak menghadiri sopan nas ing jamaah. Lakon hamam tu sungguh aku akan bermaksud. Lakon hamam tu sungguh aku bermaksud an-amro untuk aku memerintahkan rajulan seseorang. Ayu sholli untuk melaksanakan sholat sopan nas sopan rajul. Ayu sholli untuk melaksanakan sholat rajul bin nasi kelawan imami manusia. Jadi Rasulullah mempunyai inisiatif untuk menugaskan orang lain menjadi imam. Rasul melakukan semacam sidang kepada masyarakat. An-amr itu memerintahkan sunnah rajulan ing wong lanang. Ayu sholli itu sholat sapa rajul bin nasi kelawan imami bersama manusia, bersama para sahabat. Fi jamaati dalam sebuah sholat jamaah. Suman sorofa kemudian berpaling, berpaling atau kembali ya. Ila qaumin, suman sorofa kemudian berpaling atau kembali sapa rajul mau ila qaumin pada sebuah kaum. Sami'u yang mendengar sebuah kaum anida ing panggilan Adam falam yujibu maka tidak memenuhi, falam yujibu maka tidak menghadiri orang yang badani, tidak merespon
Kalau yujibu maka orang nyebadani tidak merespon. Orang nyebadani sopo anas fa'atramahu fa'udrimuha maka aku akan menyalakan, menghidupkan. Fa'udrimuha maka bakal nguripakan isun. Jadi menghidupkan api. Fa'udrimuha maka bakal menghidupkan api isun. Ing jamaah alaihi mengatasi anas naron ikeni. Jadi Rasulullah mau membakar rumahnya orang-orang yang tidak mau hadir daripada sholat jamaah. Inna usaha dari kelakuan lain lalu tidak meninggalkan orang ngari berjalan, tidak meninggalkan lain lalu tidak akan meninggalkan saking jamaah sopo illa munafiqun kecuali orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang munafik. Illa munafiqun kecuali orang-orang yang munafik. Wamina di antara hadis adalah hadis riwayat Imam sopo Imam Abi Syaibah, Imam bin Abi Syaibah Nabi Umair, Nabi Umair bin Anas. Qala haddatsani ceritakan ingsun sopo umumati bibiku ya. Jadi Amun adalah saudara perempuan dari ayah. Al-Ansor minal Ansori dari sahabat Ansor radhiyallahu anhu qalu. Mereka bertanya, ya Rasulullah. Qalu bertanya sapa Anas, sapa Ansor mau. Qalu bertanya sapa sahabat Ansor, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaduma tidak akan menghadiri. Ma'asyadu orang-orangnya orang nekani. Umain sholat isya dan sholat subuh. Sopo munafikun kecuali orang-orang yang munafik. Yakni ngerasa sopo nabi alisya sholat isya wal fajr lan sholat subuh. Wahada aifhamada. Ada aifhamada pahamilah ini. Apal akad telah memberikan penguatan aidan demikian juga sopo wahir wakidin selain seorang, wahir wakidin selain salah satu orang min salafi hadil ummati saking ulama salafi kila umat. Apa anak takhul basunya tidak hadir, an sholatil jamaah dari menghadiri sholat jamaah min adatin setengah saking berapa kebiasaan. Wa alamatil munafiqina dan setengah saking pira-pira tandane wong sing munafik. Wa min dzalika iku setengah saking makon hadis. Ma adalah hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah Mas'ud radhiyallahu anhu qala man barang siapa sarrahu yang menggembirakan. Sarrahu kang bungahaken. Sarrahu yang menggembirakan iman. Sarroka bungakan iman, sarroka bungakan iman. Man barang siapa sarrohu yang menggembirakan iman. Ayal kau itu bertemu sopaman Allah, wadan bisu musliman. Ali dalam keadaan Islam. Faliyul habib mako joko sopaman. Allah ulai sholat ingat si makul sholat. Aisu yunadi sehingga memanggil sapa Allah bihina kelawan haula salat. Fa inna Allah taala sungguhnya Allah taala iku syara'a mensyariatkan sapa Allah di nabiikum syara'a mensyariatkan iku syara'a mensyariatkan memberikan semacam legislasi ya. Ibu syara'an gawe aturan sapa Allah di nabiikum kepada nabi kalian semuanya. Sunanal haji yang bira-bira sunnah ya. Sunanal huda ya. Yang bira-bira sunnah al-huda petunjuk ya. Wa innahunna dan sesungguhnya wa innahunna lan sak temene haula as-shalawat min sunanil hadi saking pira-pira sunai petunjuk Nabi.
anakum sesungguhnya kalian semuanya sholaitum salat sira kabeh. Law anakum jika sesungguhnya kalian semuanya sholaitum salat sira kabeh fi buyutikum ing dalam pira-pira rumah sira kabeh. Kama yusolli sebagaimana salat sapa hadal mutakhallif wong kang ninggalaken jamaah sapa hadal mutakhallifu mungkin wong kang ninggalaken salat jamaah. Orang-orang yang tidak hadir dalam salat sapa hadal mutakhallifu wong kang tidak hadir di baiti dalam umai di baitihi di dalam umai mutakhallif la taraktum yatina ninggalaken sira kabeh sunnatan nabikum sunnah nabi sira kabeh sunnatan nabikum sunnah nabi sira kabeh walau taraktum jika engkau meninggalkan walau taraktum lamun meninggalkan sira kabeh sunnatan nabikum yang sunnah nabi sira kabeh. Jadi sunnah ini adalah jalan hidup. La taraktum ini bakal meninggalkan sira kabeh sunnatan nabikum yang jalan hidupnya nabi kalian semuanya. Walau taraktum jika engkau meninggalkan sunatan nabikum jalan hidupnya nabi kalian semuanya la taraktum maka sungguh kau akan tersesat. La taraktum yakin bakal sesat sira kabeh. Wal qadru ain tanah ya langsung engkau telah melihat kepada kita wa ma yatakhallafu dan tidak meninggalkan ma yatakhallafu orang meninggalkan anha saking sholatul jamaah mau ya atau sunnatan nabikum sabila munafikun kecuali orang-orang yang munafik ma'lumun nifaqi yatakhallafu tidak akan meninggalkan anda saking sunnatan nabikum sabila munafikun kecuali orang munafik ma'lumun nifaqi yang telah jelas diketahui kemunafikannya ma'lumun nifaqi yang telah jelas diketahui sifat kemunafikannya waminhu dan diantara hadis ya waminhu dan diantara hadis tadi itu adalah hadis marwah kang riwayat Imam Imam Ibnu Abi Syaibah Alimah radhiyallahu anhu qala kunana kita iku ida fakitna nalakoni kehilangan apabila kita kehilangan fakitna kehilangan kita arjula yang seorang laki-laki di sholatil isya'i di dalam salat isya wa sholatil fajr lan salat fajar asakna maka kita berburuk sangka asakna maka gawe Allah sira ketika orang itu tidak hadir salat isya dan salat subuh kita membuat semacam bersikap buruk sangka ya. Asak nama kong gawe Allah siro ono apa ya punya dugaan yang berpikir negatif thinking itu namanya asak nama kong kita gawe Allah berpikir negatif ya negatif thinking ya namanya al-isa'ah jadi berburuk sangka mempunyai asumsi yang negatif ya asa nama ko kawe Allah kita bikelawan ar-rajul ad-dona ing dugaan ya jadi menimbulkan sebuah suudon praduga negatif ya bukan husnudon ya apa kajama ya Wamindu di antara hadis aidan jika juga marutaya hadis rawa kang riwayataken ing Mas'ud Imam Ibnu Hazm ana ta'in qala kunna nasma'u kita mendengar anna usani kelakuan la yatakhallafu tidak akan meninggalkan anil jamaah saking salat jamaah sapa ila munafikun kecuali orang-orang yang dikategorikan sebagai orang munafik walau lam yakun jika tidak ada Abu Qudurul Masjid hadir masjid diadai sholat untuk menunaikan sholat diadai sholat untuk melaksanakan sholat mau jamaah dengan berjamaah itu wajiban menjadi hukum yang wajib lama kanan itu orang-orang subhan Nabi wal Karim wa man dzukira dan orang-orang yang disebutkan min salafil ummati dari salafnya hadil ummah
Misal fil umat tidak salah artinya ulama-ulama dulu umat ini ya jangan menjadikan sahabat-sahabat menghadiri umat atau khalifah untuk tidak hadir hanya saking sholat jamaah itu min alamatil munafikin setengah saking biro-biro tandane sifat orang-orang munafik. Wa yaqul dawu sabaya Imam Ibnu Qayyim mustadilan hal yang mengambil dalil biqauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-madhkur a'lahu yang telah disebutkan di atasnya a'lahu duri a'lahu duri qaulul Mas'ud ala wujubi sholatil jamaah atas wajibnya sholat jamaah. Jadi menurut Ibnu Mas'ud sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib ya. Wajhu dilalati adapun alasan petunjuknya wajhu dilalati adapun argumen tentang petunjuk dari apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud tadi itu anausunya Ibnu Mas'ud ikut jalan jadikan sahabat Ibnu Mas'ud atau khalifah untuk tidak hadir an sholatil jamaati saking melaksanakan sholat jamaah min alamatil munafikin saking biro-biro tandane munafik. Itu min alamatil munafikin saking biro-biro tandane wong munafik. Al-ma'lum yang diketahui apa nifakum sifat munafikin. Nifakum sifat munafikin. Wa alamatun nifaki adapun tanda-tanda sifat munafik itu la takun orang apa alamatul munafik bila mustahab dengan meninggalkan perkara kang den sunataken. Jadi mustahab itu adalah sama dengan mandub. Ya, istilahnya mustahab, mandub, ya, nadbun. Wala bifi'lin makruhin dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai. Makruh itu sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Wala bifi'lin makruhan orang melakukan pekerjaan yang orang yang senangi. Makruh sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Waman barang siapa istakora yang melaksanakan penelitian sopaman. Waman dan barang siapa istakora yang melaksanakan penelitian sopaman. Alamatin nifaki akan beberapa tanda-tanda. Ada indikator-indikator daripada sifat munafik disunati di dalam hadis. Wajar maka menemukan sopaman. Aing alamatul munafik, aing alamatun nifak mau iku imma tarka faridatin ada kala yang meninggalkan hukum sing wajib. Jadi fardu itu adalah kalau dalam usul fikih adalah hukum yang didasarkan kepada dalil Quran yang namanya fardu ya. Atau hadis-hadis yang mutawatir itu namanya adalah fardu. Au fi'lin muharramin atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Au fi'lin muharram itu melakukan perbuatan yang diharamkan. Fakat akad dan telah menguatkan hadal makna akan pengertian ini dikauli kelawan fakat akad dan telah menguatkan supaya Ibnu Mas'ud mau ya hadal makna akan pengertian ini dikauli kelawan dawuh Nabi dikauli dengan perkataan Nabi kepada dawuh ansarahu barang siapa yang merasa suka merasa sangat senang manut disapane wa usarrahu akan iman. Jadi barang siapa yang tadi disebutkan di dalam hadis di atas barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah ya waktu dalam waktu pagi-pagi benar ya. Artinya setiap pagi kan bertemu dengan Allah maka hendaklah menjaga sholat yang lima waktu itu ya dengan berjamaah ya hatta yunadi ya sehingga memanggil sab Allah hatta yunadi sehingga memanggil sab Allah bihinna kelawan as-shalawat masumnya tadi dinamakan sapa tariku orang yang meninggalkan jamaah tarikuha orang yang meninggalkan sholat jamaah al-musalliya wong sing sholat di kain dalam omahe wong al-musalli wong sing sholat wasama lan ngarani wasama juga boleh wasama lan ngarani atau
wasumia dan dinamakan sobat tariku orang yang meninggalkan sholat al jamaah al musollia wong sholat fi baitin dalam maning pemaiman mutakhalifan orang yang meninggalkan mutakhalifan wong sing ngari orang mutakhalifan maknanya adalah tarikan orang yang meninggalkan mutakhalifan itu artinya meninggalkan tidak hadir ya adamul khudu tidak hadir di sunnati kepada sunnah orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah berarti dia adalah melaksanakan meninggalkan sunnah tadi. Alatiya kamu tahu sunnah mau ikuti petunjuk Rasulullah merupakan cara atau jalan hidup Rasulullah. Tariqatul Rasul adalah cara jalan hidup manhaj. Tariqah itu manhaj cara kehidupan Rasulullah. Alatika negara manusia Nabi mau iku ala yang atasnya tariqah. Ala yang atasnya tariqah. Wa syari'atuhu awalan syariat Nabi. Wa syari'atu dan aturan-aturan hukum yang Nabi. Wa syari'atu dan aturan-aturan hukum yang Nabi. Allati syara'aha yang mensyariatkan memberikan aturan hukum ya. Syara'akan mensyariatkan sopan Nabi mau yang tariqah ai syariat. Syara'a yang membuat aturan hukum sopan Nabi yang syariat diumati pada umat yang Nabi. Diumati kepada umat yang Nabi. Diumati pada umat yang Nabi. Diumati pada umat yang Nabi. Walai salah tidaklah al-murad yang maksud dia kelawan syariah ya, dia kelawan as-sunnah ya, kelawan sunnah ya, kelawan as-sunnah itu as-sunnah itu adalah sunnah alati mansya'a. Jadi sunnah di sini bukan sunnah dalam konsep fikih ya. Sesuatu yang dilaksanakan mendapatkan pahala ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak, tapi sunnah ini adalah walaisal yang orang maqal menurut yang maksud dibiadakan as-sunnah. Iku as-sunnah itu adalah makna sunnah alatiman yaitu sunnah man barang siapa asalkan menginginkan sokoman pahala maka melakukan sokoman muhaing sunnah waman dan orang saya menghendaki sokoman tarokan maka meninggalkan sokoman muhaing sunnah fa'inna tarka sesungguhnya meninggalkan as-sunnah fa'inna tarka sesungguhnya meninggalkan sunnah iku layakun orang tarkuha iku dolalan merupakan perbuatan yang sesat. Walamin alamatin nifaq dan tidak termasuk di antara beberapa tanda-tanda munafik. Kata kita sebagaimana meninggalkan sholat duha, qiyamul lail dan melaksanakan sholat pada malam hari, wasum isnya dan Kamis dan melaksanakan sholat Isnin dan Kamis ya. Itu adalah maksud di dalam pengertian sunnah yang dikatakan barang siapa meninggalkan mendapatkan pahala dan meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu adalah makna sunnah mansya pahala wa mansya taroka. Tapi sunnah adalah sesuatu cara tariqatu ar-rasul jalan hidup yang terbuat Rasulullah. Istighwatu syaitani adalah menguasainya. Istighwatu syaitan oleh menguasai atau oleh mengalahkan syaitan ala qaryatin pada suatu desa. Lalu kaum yang tidak dilaksanakan di dalam Korea, apa sholatul jamaah di sholat jamaah. Jadi kalau di desa itu tidak ada orang melaksanakan sholat jamaah, maka setan akan merajalela atau menguasai di wilayah itu. Tapi mayatul ala wujud sholat jamaah. Di antara hadis yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah, adalah hadis bayana kejelasan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilah syaitan disakit oleh menguasai syaitan. Istilah syaitan disakit oleh menguasai syaitan ala ahli politik pada penduduk kampung, ala ahli politik pada penduduk desa. Lalu kaum yang tidak ditegakkan di dalam ahli qaryah, apa sholatul jamaah di sholat jamaah. Bapak terbawa kota mengriwayatkan sebuah Imam Abu Dawud Al-Bikdan Ibn Abi Talha Al-Ghurahmuri Nabi Darda radhiyallahu anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin salah satu orang wong telu mamin salah satu orang wong telu kibar itu dalam sebuah desa wala batulang di wala badwin itu adalah badiah alas ya wala badwin dan orang ning
suwijine alas ya. Balagatwin dan tidak berada di sebuah alas, di sebuah batwin itu abadiah alas ya, artinya tempat yang tidak ada rumahnya alas ya. Lalu kamu yang tidak tegakkan fihim dalam salah saham atau sholat ila istahwata kecuali akan menguasai ala yang mengatasi salah satu imam wa syaitan fa'alaika mempertebar siro alaika tebar siro bil jamaah dengan melaksanakan jamaah fa'alaika bil jamaah kelawan mengikuti kepada jamaah bil jamaah kelawan mengikuti golongan yang jamaah orang banyak. Pada banyak perlu suhunya makan. Abdi usrigala al-qasiyata kambing yang jauh dari kelompoknya. Jadi qasiyah itu artinya kambing yang keluar dari komunitasnya. Ya. Mencil namanya al-qasiyah, al-ghanimah asyad al-baidah anil adam. Jadi kambing yang jauh dari kelompok kambing yang banyak itu adalah namanya al-qasiyah. Qala Zaidatun. Qala berkata sapa Abi Darda Zaidatun tambahan. Qala dawu sapa Sa'ib. Qala dawu sapa Abi Dawud Zaidatun. Qala dawu sapa Sa'ib yakni rasakan sapa Nabi bil jamaati kalawan salat jamaah ai as-salatu fil jamaah. Melaksanakan salat secara berjamaah ya. Subhanallah tarjamah teman-teman membuat terjemah ya hadal hadis. Terjemah itu adalah maknanya adalah semacam autobiografi ya, biografi ya. Turjuman itu artinya semacam biografi ya. Di hadal hadis. Jadi bukan mana menerjemah bahasa Indonesia. Terjemah itu buat semacam catatan biografi. Di hadal hadis bagi hadis ini soal Imam Ibnu Hibban Sofiqi dalam kitab Sofiq Hibban dikali dengan perkataannya Ibnu Hibban dikru istighfar syaitani oleh menyebutkan menerangkan atau menyebutkan menguasainya syaitan ala salah satu atas 3 orang. Tidak akan apabila ada sebuah salah bibatin dalam sebuah hutan ya. Qaryatan atau desa, makanya namanya Badui. Badui itu artinya Badui itu adalah orang yang jauh, Bedui yang jauh dari peradaban kota, itu namanya Bedui. Di sosok ya, namanya Bedui. Ya. Bahidun anil umron, anil khador. Qaryatan atau desa walam yujammilan orang melaksanakan jamaah sopo salah sama sholat. Walau lam takun lam jikalau tidak ada suatu jamaah di suatu jamaah itu kewajibatan hukumnya adalah wajib. Maka orang sopo syaitan itu ya sauling masalah sopo syaitan ala yang mengatasi salah sama bisa babi tarkiyah sebab meninggalkan sholat jamaah. Walaupun dalam sopo Imam bin Qayyim al-Jauziyah membayangkan hari menjelaskan wajah dilalatil hadis. Jadi alasan, jadi dasar-dasar petunjuk dari hadis ala wujud sholat jamaah yang atas wajib sholat jamaah. Bahwa juga istilah di adapun alasan, istilah mengambil sebuah kesimpulan hukum, istilah itu saking hadal hadis, karena usulnya Nabi Istahu Akbaru memberikan informasi sopan Nabi. Akbaru kabar sopan Nabi bistiqwadi syaitan kelak oleh menguasani. Oleh mengalahkan atau menguasai syaitan ala yang mengatasi as-salah samau kita berjamaah di dalam meninggalkan sholat jamaah alati syiar kamu tahu syiarnya alati syiar kamu tahu syiar itu ya syiar simbol ya syiar
simbol-simbol daripada agama itu syiar. Takbir itu kan syiar agama. Ya, hari raya itu adalah syiar juga. Ya. Min syairillah fa innaha min taqwal qulub. Jadi simbol-simbol agama merupakan salah satu di antara indikator ketakwaan seorang. Wa may yu'azzim min syairillah, ya. Dan orang-orang yang mengagungkan daripada simbol-simbol syiar-syiar agama, fa inna min taqwal qulub. Jadi orang yang mengagungkan, meramaikan daripada simbol-simbol atau syiar-syiar agama itu adalah merupakan tanda-tanda indikator daripada ketakwaan seorang. Ya, ada ayat wa may yu'azzim apa itu? Intinya seperti itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Orang yang meramaikan, mengagungkan ya simbol-simbol agama, syiar-syiar agama, maka orang itu adalah bagian mempunyai indikator daripada ketakwaan dalam dirinya. Bitarkil jamaah tinggal meninggalkan sholat jamaah syiar dari syiarnya, ya syiar ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya syiar Ramadan, ya syiar jamaah iqal adan adalah adan wa iqamatus sholat dan menegakkan sholat. Walau karena jikalau ada, walau kan lamun ono jamaah sholat jamaah kunat kan hukumnya sunat. Jadi kalau sholat jamaah itu memang di dalam kajian nanti di belakang kajian fikih itu, apakah sholat jamaah itu wajib atau sunnah? Ada yang katakan sunnah muakkadah, ada yang muakkadah, ya. Ada yang mengatakan fardu ainin, ya. Para ulama punya istidlal yang berbeda. Walau kan lamun ono jamaah itu sholat jamaah kunat kan sunat, yuqayyaru dipokon milih. Yuqayyaru dipokon memilih seorang baina filia di antara mengerjakan jamaah. Walau kan lamun ono sapa al jamaah itu atau hukumnya sunat yuqayyar maka dikokon milih sapa seorang laki-laki baina filia di antara mengerjakan jamaah wa tarkiya dan meninggalkan jamaah lamastahwata maka tidak akan menguasai atau dia akan mengalahkan atau menguasai sapa syaitan ala tarik yang harus meninggalkan jamaah ala tarik yang harus meninggalkan jamaah wa tarki syiariha dan meninggalkan daripada simbol-simbol syiar-syiar daripada jamaah. Kelan dengan hasil meninggalkan simbol-simbol atau syiar daripada jamaah, ya. Jamaah. Baik, saya kira itu. Kalau kita lanjutkan di halaman 59 tentang at-tasdid bi qadarillah bisabab tarki al-jamaah, ya. Memberikan semacam warning, menakut-nakuti meninggal untuk mendapatkan kutukan Allah ketika orang tidak mau melaksanakan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta la ilaha illa anta wa a'buduka wa ana abduka wa rasulika. Awal kami mati kala ya wa wala bilang di akhir al-umur wala yaqulu ma ila rabbuka billahi rabba bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wa barakatuh.